Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you doing today? So sorry I'm late in giving you the material for 13th meeting ya. Maaf kalau saya terlambat dalam memberikan materi untuk pertemuan ke-13 ini. Dan di siang hari ini, I'm going to give you the materials about promoting hygiene, ya. Jadi di dalam materi ini kita belajar tentang bagaimana menggunakan beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris yang ada hubungannya dengan membersihkan tubuh pasien. Ya, bagaimana percakapannya, kata-kata apa saja yang bisa digunakan dalam aktivitas tersebut. Okay, first of all, in the slide you can see the benefits of bathing ya. Jadi di slide yang pertama itu ada beberapa penjelasan atau informasi mengenai manfaat-manfaat dari mandi atau dari membersihkan badan itu sendiri. The first one is cleansing the skin, artinya membersihkan kulit, removal of perspiration, ya, some bacteria, sebum, and dead skin cells, artinya menghilangkan beberapa bakteri dan juga sel-sel kulit yang mati, minimize skin irritation, and reduce the chance of infection. Meminimalisir iritasi kulit dan juga meminimalisir infeksi kulit. And then the next one is stimulating circulation, menstimulus sirkulasi yang di dalamnya ada muscle activity, warm water, and stroking extremities, enhance circulation, artinya menstimulasi sirkulasi otot yang ada di dalam tubuh kita, ya. Kemudian promoting range of motion atau ROM, movement of extremities maintains joint function. Jadi kegiatan mandi juga dia membuat joint function kita atau persendian kita itu menjadi lebih baik. Kemudian reducing body odors, meningkatkan menurunkan bau badan gitu ya. Nah, kemudian improve self image, menambah percaya diri. Oke, nah di sini ada beberapa vocabularies atau kosakata yang berhubungan dengan topik promoting hygiene. Yang pertama adalah extremities, artinya kaki dan tangan. Kemudian stroke, memberikan tekanan pada permukaan kulit. Secretion, pengeluaran atau keluarnya. Exertion, pemerasan atau pengerahan tenaga atau usaha. Kemudian perspiration, keringat. Odor, bau badan. Moisture, embun atau uap lembab. Emollient cream, krim untuk melembutkan kulit. Soiled linen, spray kotor. Maintain, menjaga, memelihara atau mempertahankan. Axilla, daerah lipatan tubuh atau ketiak. Perineum, daerah antara kedua belah paha. True, ya, sesama atau teliti. Enhance, menambah atau meninggikan. Chill, artinya dingin, mendinginkan. Sebum, zat berminyak yang diproduksi secara alami oleh tubuh atau kelenjar sebase di kulit. The next one is complete bathing equipments, peralatan yang biasa digunakan ketika kita memandikan pasien. Ada washcloth, lap pencuci badan. Hospital gown, pakaian rumah sakit atau pakaian si pasien di rumah sakit. Bath blanket, alas untuk mandi. Laundry bag, tempat pakaian kotor. Soap and soap dish, sabun dan tempat sabun. Disposable gloves, sarung tangan sekali pakai. Toiletry item, perlengkapan rias seperti deodorant, powder, lotion. Kemudian slide yang selanjutnya adalah mengenai useful expression. Ekspresi-ekspresi kalimat yang bisa digunakan ketika kita mencoba berkomunikasi dengan pasien, bagaimana
atau awal mula kita mau memandikan pasien gitu ya, komunikasinya seperti apa. Nah, di sini untuk ekspresi yang pertama itu ada menggunakan do you gitu ya. Kesananya misalkan, do you have a painful part of your body when you touch it gitu ya. Apakah Anda mempunyai bagian tubuh yang sakit apabila disentuh misalkan. Atau do you have any problem with your skin? Apakah Anda mempunyai masalah dengan kulit Anda? Atau do you skin allergic to cosmetic product? Apakah kulit Anda mempunyai alergi terhadap produk-produk kosmetik? Kemudian do you your own soap? Apakah Anda memiliki sabun sendiri? Atau do you usually use lotion after bath? Apakah Anda menggunakan lotion setelah mandi? Atau do you need my assistance for bathing? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya ketika mandi? Oke, kemudian yang selanjutnya misalkan do you have any problem related to condition of the skin? Misalkan ya, do you have any problem with skin rash misalkan, atau do you have any problem with itchy skin misalkan ya, apakah Anda mempunyai masalah dengan skin rash, ruam di kulit, atau do you have any problem with itchy skin, apakah Anda punya masalah dengan kulit yang gatal gitu ya. Kemudian di sini ada is there any of your family or next of kin who wants to help you take a bath? Apakah ada anggota keluarga yang mau membantu Anda untuk mandi misalkan ya. Atau misalkan is it warm enough for your body? Apakah ini airnya sudah hangat gitu ya, atau is it too hot? Apakah terlalu panas misalkan gitu ya. Kemudian di sini ada starting an intervention gitu ya. State what you are going to do immediately. Jadi ketika kita mempraktekkan untuk memandikan si pasien, kita itu harus berbicara terlebih dahulu. Misalkan, I just want to put this towel under your head. Misalkan, saya akan meletakkan towel ini atau handuk ini di bawah kepala Anda misalkan ya. Atau I would like to clean your part of the body. I would like to clean your arm. I would like to clean your face gitu ya. Saya akan membersihkan wajah Anda. Atau misalkan I'm going to leave your leg misalkan ya. Saya akan mengangkat kaki Anda. Atau misalkan I need to wash your face, saya akan membasuh wajah Anda. Atau I need to help you to take off your gown, saya butuh Anda untuk membuka pakaiannya. Atau I need to help you lift off your head, saya ingin Anda untuk mengangkat kepala Anda. Nah, itu adalah starting an intervention expression. Kemudian di implementation instruction-nya seperti will you lie on your side? Bisakah Anda berbaring ke samping gitu ya. Atau would you close your eyes? Bisakah Anda tutup matanya? Atau would you lie flat on your back? Bisakah Anda berbaring misalkan ya. Kemudian ada after bath expression seperti do you usually use any deodorant or powder on your underarm? Apakah Anda biasa menggunakan deodoran di ketiak Anda? Atau do you use any lotion? Apakah Anda menggunakan lotion? Atau what kind deodorant do you use? Atau where do you put your deodorant? Atau can you reach the call button? Misalkan seperti itu ya. Itu after bath expression-nya. Nah, di sini ada tips, communication tips when doing complete bathing. Use an organized approach and reassuring tone of voice so the patient feels safe and comfortable during bathing. Jadi ketika kita memandikan pasien, tentu saja kita harus banyak berbicara, banyak menggunakan expression supaya pasien itu tidak shock ya dengan apa yang kita
kerjakan. Encourage the patient to report any concern of discomfort during the bath gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat si pasien itu merasa nyaman. Kalau misalkan tidak nyaman, si pasien itu berhak untuk berbicara apapun. Jadi kita harus mempersilahkan pasien untuk berbicara kalau misalkan dia merasa tidak nyaman. Encourage as much independence in the patient's self-care skills as appropriate. Provide positive feedback. Dan kita harus bisa memberikan positive feedback atau ekspresi yang positif ya kalau misalkan si pasien merasa tidak nyaman. Oke, nah di sini ada task 1-nya. Ya, refer to the useful expression list above, give appropriate common expression question according to nursing procedure list below. Jadi di sini ada 5 bentuk keadaan gitu ya yang harus ditulis ekspresinya apa. Contoh misalkan di sini assess degree of assistance needed for bathing ya. Di sini itu kondisinya adalah melihat assess degree of assistance, sejauh mana bantuan yang kita berikan ketika memberikan pelayanan memandikan pasien. Jadi misalkan possible expression-nya ini bisa masuk ke di sini misalkan di sini bisa after bath expression gitu ya. Atau di assessment-nya ini nih, di assessment-nya ya. Jadi misalkan is it warm enough for your body atau is it too hot for your body? Is the water warm enough for your body atau is the water too hot for your body? Misalkan seperti itu gitu ya. Nah, atau misalkan assessment-nya misalkan di sini kan berbicara assess degree of assistance. Ya, bisa yang mana saja ya yang ada hubungannya dengan assessment gitu. Bisa tapi yang lebih cocok mungkin kalau degree of assessment misalkan ya is the water warm enough for your body, atau misalkan ya bisa yang lainnya misalkan do you have any skin rash atau do you have itchy skin gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya kan assess ya. Berarti assessment-nya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada conversation ya, ada percakapan. Silakan dipelajari percakapannya. Kemudian di task yang keduanya make your own conversation related to promoting hygiene to your patient. Jadi untuk task yang pertama dan task kedua silakan ditulis gitu, kemudian di-upload di e-learning Bakti Kencana University-nya ya. Well, I think that's all for today. If you have any question, kalau ada pertanyaan silahkan dikirim lewat WA group. Okay, thank you for your attention and have a nice day and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.